بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu absen dulu ya. Bella, Denisa, Haikal, Dina. Hari ini berarti hadir semua ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita itu hari ini akan membahas materi tentang belajar belum tentang Asmaul Husna. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tata cara pembelajaran kita itu hari ini. Setelah itu Ibu akan memberikan tujuan dari kita itu mempelajari materi Asmaul Husna. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan gambar. Nah, gambar di situ itu nanti Ibu akan memberikan ke kamu. Setelah itu nanti Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Disitulah nanti kamu akan diskusi tentang apa? Diskusi tentang gambar yang telah Ibu berikan kepada kamu. Seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti kamu boleh mengungkapkan apa hasil dari diskusi dari setiap kelompok masing-masing. Seperti itu ya, paham? Nah, tapi Ibu gak lupa, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk besok, tugas untuk pertemuan berikutnya, seperti itu. Paham ya? Nah, menurut kamu apa itu tujuan dari kita mempelajari Asmaul Husna? Yang pertama, kita tahu arti dari Asmaul Husna itu apa. Seperti itu. Yang kedua, kita tahu apa saja nama-nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Terus selanjutnya apa? Kita jadi bisa tahu manfaat dari kita selalu mengucapkan atau melafalkan dari Asmaul Husna. Setelah itu kita dapat mengamalkan ketika kita sudah hafal, kita itu dapat mengamalkan dari Asmaul Husna. Bisa itu setelah sholat kita mengamalkannya, seperti itu. Paham ya sampai sini? Berarti kita itu masuk ke materi terlebih dahulu ya. Materi kita yaitu tentang apa? Asmaul Husna. Nah, di sini udah ada yang membaca Asmaul Husna tadi malam? Udah belum? Ya apa coba? Semalam kamu membaca Asmaul Husna itu tentang apa? Ya, pintar. Coba yang lain. Iya, pintar. Coba yang lebih lengkap lagi apa? Iya, pintar. Jadi gini, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu Asmaul. Ada yang tahu Asmaul itu apa? Apa? Iya, Asmaul itu adalah nama. Jadi dilihat dari dua kata ini, Asmaul yaitu berarti asma atau nama. Yang kedua itu Husna. Husna itu apa? Terbaik. Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu Asmaul yang artinya nama-nama, dan yang kedua itu Husna, terbaik. Jadi kalau misalnya digabung menjadi satu itu berarti apa? Nama-nama baik. Itu kalau secara bahasa. Nah,
pendek, itu pasti artinya pendek-pendek. Tetapi kalau misalkannya secara istilah, otomatis nanti itu akan panjang. Arti dari kalimat tersebut itu pasti panjang. Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu Asmaul dan yang kedua itu Husna. Pengertian dari Asmaul itu adalah nama, sedangkan Husna itu adalah terbaik. Jadi kalau misalnya secara istilah adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada yang tahu tidak Asmaul Husna itu terdiri dari berapa? Jumlahnya ada berapa? Berapa? 78. Benar enggak? Salah. Yang lainnya coba. 96. Benar atau salah? Salah. Kurang sedikit lagi. Kira-kira apa? Ada berapa? Ada 99. Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama Allah. Nah, nanti pada bab ini kita itu dalam bab Asmaul Husna kita itu akan mempelajari dua Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Adl dan yang kedua itu Al-Basit. Paham ya? Nah, di dalam Al-Adl ini nanti kita akan membahas Al-Adl itu. Kita kan di Asmaul Husna itu kan membahas tentang dua. Yang pertama itu tentang Al-Adl atau adil. Yang kedua itu Al-Basit. Di sini udah ada yang membaca tentang Al-Adl belum? Belum? Loh, berarti kamu bacanya cuma judulnya aja, judul temanya. Ya jangan, kamu boleh baca judulnya tetapi juga membaca isi materinya, seperti itu ya. Nih Ibu jelasin. Al-Adl itu Maha Adil. Al-Adil itu Maha Adil. Dimaksudnya di sini itu apa? Maksudnya di sini Maha Adil itu Allah itu memiliki sifat yang adil, tidak memilih-milih. Jadi Allah itu tidak melihat orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang cantik, itu tidak. Jadi di mata Allah semuanya itu sama. Allah itu tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi di mata Allah itu semuanya sama. Seperti itu ya. Nih, coba kamu lihat di halaman 98. Iya. Al-Adl itu apa di sini? Ya 98 buka dulu. Sudah? Al-Adl itu di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam. Begitu pula pelakunya. Siapa itu yang dimaksud dari pelakunya? Pelakunya yang dimaksudnya itu ya kita itu siapa? Manusia. Berarti pelakunya itu manusia. Ya berarti kita. Paham ya? Nah, adapun pengertian makna dari keadilan atau adil yaitu Al-Adl. Dan itu menurut siapa? Menurut buku. Siapa kalau di buku? Iya, kalau di buku itu menurut Muhammad Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab itu ada 4 makna keadilan yang ada di dalam Al-Adl atau Maha Adil. Yang pertama itu apa? Ya, dibuka dulu dilihat. Yang pertama itu sama. Sama. Jadi di mata Allah semua manusia, semua ciptaan Allah, yaitu ciptaan Allah siapa aja? Manusia, hewan, tumbuhan, terus makhluk hidup, segala makhluk hidup dan segala ciptaan Allah. Termasuk kita, termasuk manusia.
Jadi semua ciptaan Allah di mata Allah itu semuanya sama. Jadi baik itu yang ganteng, yang cantik, yang jelek, yang misalkan yang pelit, semuanya itu sama di mata Allah. Yang membedakan itu cuma satu. Kira-kira apa yang membedakan di mata Allah? Apa? Ibadah, benar, karena diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah. Jadi diciptakannya manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagi orang yang kaya, orang yang pintar, itu mereka gak boleh sombong. Karena apa? Karena ada yang lebih tinggi dari mereka, seperti itu. Jangan mereka merasa sombong. Karena sesombong-sombongnya kamu, Allah tetap adil kepada semuanya. Karena Allah itu tidak membedakan, jadi kamu itu tetap sama di mata Allah. Yang membedakan cuma satu tadi, apa? Ibadah. Nah, ibadahnya kamu itu kepada siapa? Ya kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang menciptakan kita, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa di buku? Yang kedua itu seimbang. Seimbang itu apa maksudnya? Seimbang itu sama rata, hampir sama seperti ini. Jadi pasti kamu, misalkan si A dan si B itu pasti seimbang dalam diadilinya, kayak gitu. Makanya ketika kamu ingin berbuat sesuatu itu harus berpikir-pikir dulu, karena setiap perbuatan itu pasti akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kamu, entah itu di akhirat maupun di dunia. Contohnya seperti ini. Ketika si A melakukan kejahatan kepada si B, tapi si B itu sabar dalam menghadapi kejahatan si A. Dalam kesabarannya si B pasti ada yang tidak terima, wong orang baik kok dijahati. Nah, itu kan tadi udah bilang setiap perbuatan pasti ada balasannya. Ketika si A sudah jahatin ke B, nanti si B kan pasti berdoa, ya Allah aku sabar, gitu. Tapi pasti nanti si A akan mengalami kejahatan yang telah dilakukan kepada si B, seperti itu. Contohnya, ketika teman kamu ya si Joni, misalkan si Joni itu mengambil ballpoint pas ketika lagi mau ujian. Lah, mengambil ballpointnya siapa? Si Bella. Misalkan pas mau ujian si Bella kan bingung, khawatir. Loh, kemana ballpointku? Ya akhirnya minta tolong ke pengawas, suruh meminta ballpoint. Tapi pasti suatu saat nanti si Doni akan dibalas juga seperti itu. Dibalas oleh siapa? Oleh Allah, karena Allah itu maha adil. Siapa yang bertanggung jawab, dia pula yang nanti akan menerima balasannya, seperti itu. Makanya kita kalau melakukan hal-hal yang tidak baik itu harus berpikir dua kali. Selain nanti akan dibalas, yang kedua juga kamu akan mendapatkan siksaan di alam akhirat nanti, dan timbanganmu nanti akan semakin berat, semakin turun itu kan semakin berat timbangan kejahatan kamu, kayak gitu. Paham ya? Yang ketiga itu adalah memberikan hak individu. Hak individu di sini maksudnya apa? Jadi setiap manusia itu pasti memiliki hak-hak yang dapat diterima olehnya. Hak kamu sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu haknya apa? Ya kamu dapat berjalan, dapat berbicara, dapat menulis. Nah, itu hak-hak yang telah diberikan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan kamu, kan kamu telah diberikan kesehatan, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar. Nah, di sisi lain ketika kamu sudah menerima segala yang telah Allah berikan kepada kamu, di sisi lain kamu juga memiliki kewajiban. Apa kewajiban kamu?
bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara apa coba? Beribadah kepada Allah. Makanya kenapa itu dalam beribadah itu juga termasuk ada 5. Sholat, melaksanakan sholat, terus berpuasa, selalu berbuat baik, seperti itu. Itu juga tanda bersyukur kamu. Terus ketika kamu mendapatkan hal-hal yang baik, kamu mengucapkan alhamdulillah. Paham ya? Seperti ini. Kamu kalau misalkan di rumah kan ada bapak ibu, kewajiban. Nah, bapak ibu kamu kan pasti memberikan hak-hak kamu sebagai anak. Contohnya itu memberikan hak-haknya seperti apa? Yang pertama, memberikan kasih sayang, memberikan rasa cinta kepada kamu. Tetapi kamu sebagai anak berarti harus memiliki balasan, harus memiliki kewajiban. Kewajiban kamu sebagai anak kepada orang tua itu apa? Apa juga? Kewajiban anak kepada orang tua apa? Iya, kewajiban anak sebagai orang tua yaitu berbakti kepada orang tua. Contoh, orang tua kamu berbicara ya kamu menuruti selagi itu dalam hal positif. Kalau misalkan hal itu negatif, ya kamu mengingatkan, loh bu ini nggak baik, loh pak ini nggak baik, kayak gitu. Otomatis kan nanti oh iya tidak baik, akhirnya bapak itu memperbaikinya, seperti itu. Paham ya? Pintar. Yang keempat, adapun yang keempat di LKS apa? Memelihara yang dinisbahkan. Yang dinisbahkan kepada Allah maksudnya itu seperti ini. Kamu telah diberikan nikmat syukur. Kamu telah diberikan nikmat, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Nah, di sisi lain kamu itu harusnya bersyukur. Walaupun kamu melakukan kejahatan apapun, Allah pasti akan memaafkan selagi, tetapi kalau kamu mau bertobat, selagi kamu telah bertobat dan kamu sadar kalau kamu itu telah melakukan tidak baik, melakukan hal-hal yang tercela atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Paham ya? Nah, ketika kamu udah tahu itu hal tidak baik, ya jangan kamu lakukan. Lah, kok kamu udah tahu itu hal tidak baik, tetapi kamu lakukan, ya otomatis kamu timbangannya akan berat. Terus seperti itu kamu akan masuk ke neraka, siksaannya makin banyak. Walaupun Allah itu maha adil, tetapi kalau kamu selalu berbuat salah dan selalu mengulangi kesalahan tersebut, otomatis Allah akan ya acak-acak, sama seperti kamu selalu disakiti terus. Tapi Allah tidak seperti itu. Ketika kalau kamu udah berbuat salah, tetapi kamu masih ingin bertobat, Allah akan memaafkan kamu. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, itu dari Al-Adil. Di Al-Adil pun Allah itu tidak memandang siapapun, baik itu bapak, ibu, teman, orang kaya, apapun itu tidak dipandang oleh Allah. Semuanya sama. Paham ya sampai sini ya? Paham. Lanjut. Yang kedua, Al-Basit. Maha melapangkan. Jadi Al-Basit itu apa? Maha melapangkan. Maksudnya di sini itu apa? Coba buka halaman berikutnya. Iya, coba dulu. Di situ apa? Iya. Al-Basit itu kan maha melapangkan. Nah, coba kita lihat di LKS ya. Kita lihat di LKS. Nah, Al-Basit. Al-Basit itu adalah maha meluaskan rizki. Maha meluaskan rizki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu. Baik itu kepada bapak ibu, kepada kakek, nenek, orang lain, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu maha melapangkan rizki. Ya terserah Allah mau melancarkan rizkinya kepada siapa. Terserah Allah. Jika Allah menghendaki kita diberikan rezeki yang banyak,
ya otomatis nanti kita akan diberikan rezeki yang banyak. Tetapi kalau misalkan Allah itu tidak ingin memberikan rezeki kita banyak, dia berarti kita sabar, berarti rezeki kita lagi disempitkan oleh Allah. Kemungkinan kita melakukan kejahatan atau menyakiti orang lain mungkin saja. Karena Allah itu kan Al-Basit, Maha melapangkan, jadi terserah Allah mau meluaskan ataupun mau menyempitkan, itu terserah Allah. Dan itu ditujukan kepada siapapun, entah itu kepada manusia, kepada hewan dan tumbuhan. Ya, seperti itu ya. Paham? Nah, di sini itu ada karena Allah lah yang melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezekinya siapa? Ya, rezekinya makhluk hidup. Jadi Allah itu bisa melapangkan dan juga bisa menyempitkan rezeki kita seperti itu. Makanya kita itu harus selalu berusaha dan berdoa. Berdoanya apa? Biar diperlancarkan rezeki kita, terus biar kita diberikan derajat yang tinggi di mata Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada umat manusia, seperti itu. Paham ya? Nah, di sini juga ada Al-Basit yang membentangkan rezeki itu dengan rahmatnya. Rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah. Di sini ada Al-Basit adalah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya dan meluaskannya kepada mereka dengan dermawan, berarti dengan ikhlas, seperti itu ya, dengan ikhlas dan dengan rahmat Allah, seperti itu. Kadang juga ada yang orang yang memperoleh rezeki banyak, tetapi itu tidak berkah. Kalau tidak berkah berarti gimana? Sebanyak mungkin rezeki itu didapat, ketika rezeki itu tidak berkah, otomatis rezeki itu ya akan habis dengan sendirinya. Dan kita pun nggak tahu itu tuh rezekinya habis buat apa aja kayak gitu. Padahal kita itu merasa dapat uang banyak, seperti itu. Dan bentuk rezeki itu tidak cuma apa? Uang, tetapi apa? Nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat makan, kayak gitu. Kan rezeki ada banyak, tidak cuma uang, seperti itu ya. Jadi kita jangan memandang, lah kalau banyak uang pasti makmur. Oh ya, tidak. Kalau misalkan kamu banyak uang tetapi kamu sakit-sakitan, mau tidak bisa menikmati rezeki atau bisa menikmati uang yang kamu punya sebanyak mungkin? Tidak kan? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu memperoleh rezeki banyak, ya kamu harus mengucap alhamdulillah, bersyukur. Gitu ya, paham? Nah, di sini adapun lawan dari Al-Basit. Lawan dari Al-Basit itu apa? Al-Qabid. Nih, buka halaman berikutnya, ada itu. Lawannya dari Al-Basit adalah Al-Qabid, yaitu apa? Artinya menahan rezeki dengan kebaikan hatinya. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Nah, Allah lah yang memberikan zat dan sekaligus juga menahan rezeki yang akan diberikan kepada kita. Sampai sini paham ya? Nah, Allah itu sudah mengatur rezeki kepada makhluknya. Allah sudah mengatur rezeki kepada semut. Padahal semut itu kan kecil, tetapi yang namanya rezeki itu kan termasuk ciptaan Allah. Jadi Allah kan tadi udah Ibu bilang, terserah Allah itu menghendaki kepada siapa rezeki akan diberikan, dan kepada siapa rezeki itu dipersempit, seperti itu ya. Paham? Nah, di sini Ibu akan memberikan gambar di sini itu Ibu akan memberikan gambar kepada kamu untuk kamu diskusikan dengan teman kamu. Nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, ini 2 bangku jadi 1, belakang kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa ya menjadi 5 kelompok. Paham? Ya. Dan Ibu bagikan dulu ya. Nanti setelah ini kamu diskusi. Setelah itu nanti kamu ungkapkan hasil dari diskusi
kamu bersama teman kamu. Salah tidak masalah, yang penting kamu mau berusaha, karena yang mau berusaha itu dialah yang contoh-contoh mau bisa. Jadi jangan takut salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi dengan kita pernah melakukan kesalahan itu dijadikan sebagai pembelajaran buat kita. Pembelajaran untuk apa? Untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah kita lakukan, entah itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, seperti itu. Paham ya? Paham. Dari bagian ini. Dah, silakan itu didiskusikan dulu sama temanmu. Aku kasih waktu 10 menit ya. Dah, silakan. Sudah? Iya, pintar. Nah, ibu kan tadi kan sudah membagikan menjadi 5 kelompok. Silakan untuk kelompok 3. Gambar 1 itu membahas tentang apa? Gambar 1 itu kan ada gambar timbangan. Menurut kelompok 3, hasil dari diskusi kamu, gambar timbangan itu menjelaskan tentang apa, dan menurut kamu itu timbangannya itu seperti apa maksudnya? Silakan. Ya, pintar. Terus coba kelompok 5. Kelompok 5 di situ kan ada gambar tentang pantai. Silakan, hasil dari diskusi kamu itu gambar pantai itu tentang apa dan membahasnya itu apa? Silakan. Sudah? Nah, jadi dari teman kamu yang telah mengungkapkan hasil diskusi kamu itu udah betul. Tapi ibu akan lebih memperjelas lagi ya. Untuk gambar timbangan, itu maksudnya itu kesini al-adil maha adil, di mana timbangan itu nanti akan menentukan kamu akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Makanya dari itu, walaupun Allah itu maha adil, kalau misalkan kamu melakukan hal-hal yang buruk pun, selalu melakukan hal-hal yang buruk, ya Allah akan capek. Capeknya apa? Capek loh, kok ini melakukan kesalahan terus, seperti itu. Kecuali kalau kamu mau bertobat. Allah itu maha adil. Dia itu tidak memandang siapapun. Yang membedakan itu cuma satu tadi apa? Ibadah. Paham ya? Yang kedua, gambar yang kedua tadi apa? Pantai. Pantai itu apa? Di mana pantai itu kan air, tempat untuk wisata. Tapi di sisi lain ada pun fungsi dari air pantai. Apa? Fungsi dari air pantai itu digunakan untuk dibuat garam dan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, tadi yang hasil diskusi pada pintar, udah pada bagus. Sekarang ibu akan memberikan tugas buat kamu. Karena kita udah mau pelajari materi tentang Asmaul Husna, ibu akan memberikan tugas buat kamu. Silakan di halaman 99 itu dibuat PR ya, tugas kamu itu untuk pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan itu kita akan mengoreksi tentang PR tersebut atau tentang tugas tersebut. Setelah itu Ibu akan memberikan kamu bagaimana contoh-contoh dari Asmaul Husna, dan kita itu akan mempelajari nama Asmaul Husna yang lainnya. Begitu ya? Sampai sini paham? Pintar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan lagi biar kamu itu semakin kuat, semakin paham tentang materi saat ini. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu apa? Asmaul Husna artinya nama. Yang kedua adalah husna, terbaik. Jadi kalau misalnya secara bahasa Asmaul Husna itu nama-nama dan husna itu terbaik. Kalau misalkan secara istilah itu apa? Iya, berarti nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Nah, pada bab kita hari ini kita itu mempelajari dua Asmaul Husna. Yang pertama itu apa? Nih, Al-Adil atau Adil, yaitu Allah yang maha adil, di mana Allah itu melihat manusia itu sama, rata, seimbang, tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, manusia yang satu dengan yang lainnya,
tidak membedakan manusia dan hewan, semua di mata Allah itu sama. Paham ya? Lanjut, yang kedua itu kita mempelajari tentang Al-Basit, yaitu maha melapangkan rizki. Jadi yang Allah tentukan, misalnya rizki siapa yang dilapangkan, yang diluaskan, dan rizki siapa yang ditahan, itu tergantung dari kehendak Allah. Jadi Allah lah yang menentukan. Sampai sini paham ya? Paham. Berarti pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Seperti itu. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Paham? Tutup dulu ya. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.